Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sena Ramadhania, STMT. Di sini saya akan menjelaskan tugas pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil untuk agenda 3 mengenai manajemen ASN. Yang dimana di sini coach saya adalah Bapak Suhanda SPD MAP. Di sini manajemen ASN, saya akan menganalisis isu terkait manajemen ASN dan smart ASN dalam pelaksanaan tugas sebagai dosen teknik industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini analisis isu saya akan menggunakan metode APKL, analisis USG dan faktor penyebab dari isu tersebut dengan metode fishbone diagram. Untuk isu yang saya ambil di sini ada 5 isu, yaitu terkait dengan infrastruktur digital yang kurang memadai, visi keilmuan teknik industri yang belum terintegrasi, lalu ketiga, mata kuliah pilihan di program studi teknik industri masih banyak yang tidak dibuka, 4, keterbatasan fasilitas laboratorium untuk riset dan pengembangan, dan terakhir adalah mengenai isu terkait keterbatasan kapasitas ruang kelas untuk pertemuan tatap muka. Di sini dalam kondisi saat ini dan kondisi ideal untuk masing-masing isu. Yang pertama, infrastruktur digital yang kurang memadai. Kondisi saat ini infrastruktur digital minim. Untuk kondisi idealnya infrastruktur yang modern dan sesuai kebutuhan Tridharma perguruan tinggi. Lalu isu kedua, visi keilmuan teknik industri yang belum terintegrasi. Untuk kondisi saat ini penelitian di program studi teknik industri yang dilakukan oleh dosen tidak terintegrasi antar kelompok keahliannya. Kondisi idealnya, penelitian di program studi teknik industri yang dilakukan terintegrasi, saling berkolaborasi aktif antar kelompok keahliannya, atau dengan multidisiplin. Ketiga, mata kuliah pilihan di program studi teknik industri masih banyak yang tidak dibuka. Kondisi saat ini menghadapi tantangan dalam membuka mata kuliah pilihan yang beragam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama kekurangan tenaga dosen atau pengajar yang tersedia. Untuk kondisi idealnya, mata kuliah pilihan yang mendukung perkembangan keilmuan teknik industri dan kebutuhan lulusan di dunia kerja. Untuk isu keempat, keterbatasan fasilitas laboratorium untuk riset dan pengembangan. Kondisi saat ini laboratorium di ITERA belum sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan modern yang dibutuhkan untuk riset skala industri, terutama dalam bidang seperti simulasi, manajemen, serta otomasi. Kemudian, untuk kondisi idealnya, ITERA memiliki laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan modern dan teknologi yang terbaru untuk mendukung riset berbasis industri serta melibatkan mahasiswa dalam penelitian praktis yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Kelima, keterbatasan kapasitas ruang kelas untuk pertemuan tatap muka. Untuk kondisi saat ini bahwa jumlah ruang kelas terbatas, terutama yang memiliki fasilitas yang memadai untuk pembelajaran berbasis teknologi. Akibatnya, kelas seringkali harus dibagi menjadi beberapa sesi, mengurangi efisiensi waktu pengajaran. Untuk kondisi ideal, seharusnya ITERA memiliki ruang kelas yang cukup untuk menampung seluruh mahasiswa dengan fasilitas modern, seperti adanya proyektor, sistem audio, dan koneksi internet yang stabil sehingga pembelajaran dapat berlangsung efektif. Untuk dampak, jika terus berlanjut untuk infrastruktur digital yang kurang memadai, yaitu pembelajaran digital tidak berjalan optimal, terutama ketika pembelajaran jarak jauh dan e-learning sangat penting. Mahasiswa dan dosen menghadapi kesulitan dan mengakses materi perkuliahan online sehingga menghambat efektivitas pembelajaran. Lalu untuk isu kedua, jika isu tersebut terus berlanjut, maka akan kekurangan kemampuan riset dan inovasi terkait perkembangan terbaru dalam industri dan teknologi yang mengurangi relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja. Dan untuk isu ketiga, jika isu tersebut terus berlanjut, maka dampaknya adalah keterbatasan pilihan mata kuliah membatasi kemampuan mahasiswa untuk mengeksplorasi sub-bidang spesifik yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dan untuk yang isu keempat, jika isu tersebut terus berlanjut, maka dampak yang terjadi adalah aktivitas riset dan pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen akan terbatas. Mahasiswa kurang mendapatkan pengalaman langsung dalam praktik riset dan eksperimen, mengurangi kualitas pendidikan. Selanjutnya, untuk isu kelima, dampak yang terjadi jika isu terus berlanjut yaitu mahasiswa harus menghadapi perkuliahan dalam kondisi yang tidak nyaman, baik karena kapasitas ruang kelas yang tidak mencukupi atau waktu kuliah yang dibagi menjadi beberapa sesi sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran.
Selanjutnya kita akan menapis isu-isu tersebut dengan metode APKL, USG, dan mendapatkan isu prioritas. Lalu kita memfaktorkan penyebab permasalahannya dengan fishbone diagram. Di sini untuk analisis isu dengan metode APKL dengan berbagai kriteria, bahwa untuk yang memenuhi syarat ada 3 isu, yaitu infrastruktur digital yang kurang memadai, visi keilmuan teknik industri yang belum terintegrasi, dan keterbatasan fasilitas laboratorium untuk riset dan pengembangan. Kemudian setelah kita melakukan penapisan dengan metode APKL, kita akan melakukan analisis isu, yaitu dengan USG, urgency, seriousness, dan growthness. Di sini kita akan memberikan masing-masing skor untuk isunya, yang dimana skor tersebut akan kita jumlahkan. Lalu kita akan melihat jumlah tertinggi dari skor tersebut akan menjadi prioritas utamanya. Di sini hasil dari penskoran bahwa visi keilmuan teknik industri yang belum terintegrasi akan menjadi prioritas utama kita. Lalu kita akan melakukan faktor penyebab akarnya yang menyebabkan isu tersebut menjadi isu prioritas. Di sini kita akan menggunakan fishbone bahwa ada faktor material, man, money, dan method. Di sini kita akan highlight yang utama itu yaitu dari kurangnya kolaborasi antara dosen kelompok kalian, yang dimana dari beberapa akar penyebab masalahnya ini kita akan memberikan beberapa solusi dari untuk isu prioritas ini, yaitu pembentukan tim kerja kolaboratif, pelatihan dan pengembangan dosen. Kemudian kita melakukan integrasi kurikulum dengan kebutuhan industri, serta kita melakukan evaluasi dan umpan balik terkait dengan visi ilmiah yang sudah berjalan maupun yang akan kita jalankan selanjutnya. Sehingga dari hal ini kita mengharapkan bahwa dari hasil solusi ini akan menjadi hal bahwa kita akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kualitas Tridharma perguruan tinggi, serta dari solusi yang diusulkan akan membantu menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan di industri dan berkontribusi positif terhadap pelayanan publik serta pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dari saya cukup sekian untuk penyampaian tugas agenda 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.